cek sound ya, mau cek sound ya. Suaranya enak teman-teman. Kita cek sound, knalpotnya. Yo. About to go to the box, got caught with an ox. I'm up north, just got knocked off. Playing no games, doing a thing. My name is Big Neil, and I'm ready to bang. I'm rocking the chain. Yo, I'm out to really this rain. I'm out playing the game. I'ma make you feel my pain. Yeah, y'all niggas know my style. Big Brooklyn nigga, get fuck well. They call me Ellie, don't let me shoot. With the yup, go from you to you. And everybody forgot that the real is real. Yeah, y'all niggas know the deal. Brooklyn, Harlem, everywhere. We don't fucking care. Smoke your blunt in the air. We kicking down doors, bringing on the wall. House party, nigga, now the vomit is on. We don't give a fuck. What? Take it back to Brownsville. Tracker seru teman-teman. Jadi ini mesinnya Honda NV 400cc twin, yang aslinya motor ini motor cruiser ya teman-teman ya. Tapi di sini saya rubah jadi tracker karena permintaan dari Mas Jaka, sang ownernya. Dia pengen motor tracker tapi basic mesinnya pakai V-twin. Apakah bisa? Dan saya juga kapan hari kan pernah kita bikin Honda NV ya, tapi jadi bobber. Kalau lihat tipikal mesin sih, khawatirnya saya itu kurang powerful. Tapi di motor ini jadi berbeda ya. Pengalaman yang kemarin waktu bikin bobber itu kan agak smooth ya, powernya NV itu. Dia smooth, halus, terus ya memang motor cruiser ya. Jadi untuk di kontan itu agak berat. Nah, tapi di sini kemarin mesin ini kita rebuild lagi. Kita bongkar semua silindernya, kita benahi piston-pistonnya, klepnya, dan alhamdulillahnya ini di luar ekspektasi ya. Kemarin saya nggak mengharapkan, nggak berharap powernya itu seenak ini. Tadi udah coba beberapa putaran di lapangan ini ya, tempat latihan mobil yang ya mirip-mirip untuk balapan flat track. Ini kayaknya seru juga, ini modelnya kapsul nih, muter situ. Nah, cuma lubang-lubang tanahnya. Nah, kemarin tadi udah coba, powernya lumayan, tapi memang kita harus ngail torsi di bawah ya. Jadi RPM-nya dinaikin dulu, terus baru kita lepas, itu gede powernya. Nah, jadi apa ya? Ini baru pertama sih saya bikin mesin V-twin, tapi jadi scrambler. Jadi agak ya gimana? Awalnya tuh bisa nggak ya? Maksudnya bisa maksimal nggak ya gitu ya, dari frame-nya, dari lain-lainnya, kaki-kakinya. Tapi alhamdulillah bisa optimal dan saya puas. Mas Jaka juga alhamdulillah juga udah puas. Jadi looks-nya, performanya ini udah dapet. Jadi ini tracker tapi gaya-gaya vintage ya, masih dikawinin antara nuansa choppernya itu masih kerasa di sini. Ada beberapa yang part klasik seperti spakbor belakangnya ini kan biasanya dipakai di chopper, tapi di sini kita pasangin di scrambler. Ini ide dari Mas Jaka juga sih. Terus apa? Ini kita ngomongin teknis aja ya. Kira-kira rubahan apa aja yang udah kita lakuin sehingga posturnya itu jadi seperti ini. Nah, itu jarak mesinnya dia lebih tinggi tapi tetap flat datar. Swing arm udah agak turun. Dia sudah kelihatan apa ya? Nggak kelihatan motor cruisernya. Jadi ini lebih udah agak tracker, udah compact. Oke. Saya bahas satu persatu. Jadi pertama tuh kita fitment di apa ya? Di cara berdirinya rangka, di posturnya. Ini mesin kita naikin. Nah, ternyata problemnya di sini. Di daerah komstir. Untuk Honda NV ini tergolong panjang komstirnya. Terus rangka ke belakang ini juga kurang oke ya. Kalau untuk tangki kecil dia tuh kalau nggak salah rangkanya melebar gini, kalau nggak salah kayak Honda Street. Jadi kecil terus melebar gini ya. Otomatis kita mau opsi pilihan tangki yang lebih kecil pasti nggak bisa. Jadi akhirnya itu dipotong di sini sampai di sini.
dipotong. Nah ini kelihatan, ini ganti pipa, dia lurus itu. Nah, untuk frame yang bawah sini, ini tetap NV dari sini sampai ke sini. Tapi di sini kita ditidurin supaya bisa ngeruncing di sini ya. Terus komstirnya itu juga dipotong, udah lumayan banyak. Kalau NV itu komstirnya tinggi banget. Ini motongnya mungkin sekitar 8 sentian kalau misalnya kemarin. Sama kita koreksi sudut rignya ya, sudut kemudinya. Karena NV itu motor cruiser pasti rignya dia agak selonjoran, agak rebahan. Nah jadi ini agak kita tegakin. Terus sudah ketemu, tingginya udah, shock depan dipasang pakai Honda CB 400 Super 4. Nah CB 400. Diameternya pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. 41, terus tampilan juga simple, kokoh. Nah, habis itu depan udah nih ya. Kita lari ke belakang. Ke belakang rangka subframe kita buang. Jadi mulai pangkal swing arm sini potong, sampai situ potong. Ini dibuatin baru lagi. Terus sudah ketemu, dia agak tinggi, posturnya enak. Nah, untuk kayak tangki sama jok ini mungkin ada yang teman-teman kok nggak segaris gitu ya. Ini sebenarnya segarisnya tapi dia ke atas gini, ke bawah. Ini kenapa? Kalau tangki ini kita turunin lagi dia nggak ada tempat buat karburator sama selang-selang sih. Terus ini kalau rangka belakang kita naikin juga nanti bakal terlalu tinggi posisi duduknya, jadi kurang nyaman. Nah kalau ini kan memang segarisnya patah dia, tapi tetap garisnya nyambung sih aslinya di situ. Oke, itu memang sengaja kita buat gitu supaya untuk kenyamanan. Secara look gimana menurut teman-teman? Udah oke? Atau gimana, ada masukan? Monggo nanti bisa tulis di komentar. Oke, tadi rangka udah ya, saya jelasin rangka, fitment kaki-kaki udah, sok belakang ganti juga yang lebih panjang, ini panjang 41. Ini punyanya apa ya? Ya aftermarket lah pokoknya, panjang 41. Jadi untuk motor apa saya juga kurang tahu. Ini pas travelnya enak juga, ada kliknya. Sini ada compression, sini ada rebound, dan mainnya enak sih overall. Ya replika memang, jadi bukan yang original Ohlins, tapi ini yang ya grade-nya agak bagusan lah. Jadi finishingnya juga bagus, build quality-nya juga mulus. Nah, udah postur udah ketemu. Nah ini di kaki-kaki, apalagi yang bagian belakang ya. Pasti banyak teman-teman yang punya Honda NV penasaran, ini kok pakai jari-jari? Padahal Honda NV kan aslinya pakai spoke ya, cast wheel, bukan spoke, pakai cast wheel, dia pelek palang. Ini kita konversi ke jari-jari, jadi ada beberapa penyesuaian sih. Ya agak ribet memang, agak ribet. Terus yang kemarin paling kerasa sih ngejar senternya ya, senternya roda, karena si gardan ini kan lebih cenderung ke kanan. Jadi hubnya, tromolnya jadi lari ke kanan. Tapi bannya ini kalau kita lihat ke rangka dia minta ke kiri. Nah kayak gini. Nah kayak gini kan udah center ya, dia minta kiri. Ya rubahannya di sini nih teman-teman, di jari-jarinya. Ini kita geser offset hampir keluar, jadi udah nggak center tengah pelek. Nah kayak gitu, sebelah sini ya. Nah ya offsetnya ke sini, ya mirip-mirip pelek BMW GS lah ya mungkin ya. Jadi lubangnya yang asli ini kita tutup, terus kita bor lagi lubang yang sebelah sana. Nah ini kelihatan ya. Nah lubangnya baru yang ini yang lubang bawaan. Nah, hubnya pakai Yamaha Scorpio yang original ya, biar kuat. Tapi dalemannya ya tetap kita rubah lagi jadi
Flandersnya di sini kita las ke tromolnya, terus disesuaikan sama bracket tromolnya Honda NV. Nah ini yang asli Honda NV, ini udah bikinan. Udah, ya kelihatan simpel sih kalau udah terpasang. Tapi waktu masangnya prosesnya fitmentnya ya kita trial error ya. Kita buka beberapa kali peleknya supaya bisa center dengan sasis. Nah gitu teman-teman. Bannya juga pakai yang intermediate. Ya tetap cross ya, tapi ya intermediate, nggak terlalu gede-gede juga. Apa namanya? Paculnya. Belek belakang ini ukuran 450, ring 17. Kalau yang depan ini ring 18, lebarnya 250 kan nggak salah ya, 250 dengan bannya sama. Ini ban depannya 410/18, pakai kenda. Yang belakang kenda juga, ukurannya berapa ya teman-teman, lupa nih ukurannya berapa ya. Oh ini ukurannya 460 17. Nah, rangka bikin tadi kan udah kan, cover body yang samping ini juga bikin, tangkinya juga bikin. Ini aluminium yang kita finishing brush. Nah, kena lumpur nih tadi. Kita finishing brush finish, terus tambahin cat, terus di clear coat. Cover coil juga custom aluminium, finishing yang sama, brush juga. Coilnya ini udah pakai punya pulsar, bajai pulsar. Jadi kenapa pakai bajai pulsar? Karena dia udah asli satu coil keluar 2 busi. Nah, NV ini kan businya 1 silinder, ini 2 busi. Jadi pas banget pakai pulsar. Enak juga nyalanya, nggak ada isu api kecil lah. Jadi rekomen buat yang punya Honda NV yang mau ganti coil bisa pakai punya bajai pulsar. Nah, ini 2 biji. Jadi memang asli, ini 2 biji asli, memang dia keluar 2. Terus bentuk tangki juga kas-kas striker ya. Dia slim, ramping. Nah, nggak terlalu melebar banget. Terus dari samping juga kelihatan tipis ya. Nah, bagus. Terus tutup tangkinya ini pakai punya Harley, replika RSD, sama model ini model drat ya, model ulir, supaya pengisiannya lebih mudah. Stangnya fat bar. Stangnya ini pakai copotan KTM Duke yang 200. Kenapa pakai KTM Duke? Karena dia bendingnya ke belakang ini pas banget ya, enak gitu loh, nyaman. Jadi untuk tangan ini napaknya dia pull backnya itu enak, pas banget. Terus rise-nya juga lumayan tinggi, jadi nyaman. Terus untuk area depan ya, selain racer kita ganti fat bar, terus speedometer juga ya yang simple lah, ini digital tampilannya. Nah, seperti ini dengan dimensi yang kecil ya. Kalau alasannya kalau terlalu gede kurang klasik, jadi kelihatan dominan. Kalau speedo kecil gini kayak lebih ganteng. Terus pengereman ini pakai ER6 sama kopling lengkap. Holdernya ini permarket, bagus ini. Jadi tampilannya tuh klasik ya, retro, tapi sebenarnya dia produksi baru sih, nggak tahu punya motor apa. Ini bahannya aluminium. Ini Mas Jaka sendiri yang dapat di AliExpress ya, nggak salah ya, dia impor. Nah, keren nih tombolnya, gaya retronya itu kental banget. Bahannya juga aluminium, ini udah ada hazardnya, terus starter, lampu lengkap lah. Terus modelnya juga nggak terlalu gede ya teman-teman, dia kecil banget. Yang situ makin kecil lagi, keren sih. Kalau ada importir mau masukin holder kayak gini, boleh lah buat custom ya, keren. Sennya bar N,
kanan kiri supaya clean, jadi area depan nggak ada yang nongol. Terus cover lampu ini juga custom, ide dari Mas Jaka juga, bentuknya, detailnya oke kita eksekusi sama dengan desain Mas Jaka, dan keren sih hasilnya. Jadi klasiknya lebih dapet, model kayak trail jadul gitu, tapi dengan aksen lubang-lubang yang nambah kesan jarang. Spakbor aluminium, ini full aluminium semua ya, ini aluminium. Spakbor belakang aluminium, cover knalpot juga aluminium. Ini aja yang nggak aluminium, ini pakai plat besi 1/4. Nah, spakbornya nih bikin sendiri, asli, made in Jombang. Nah, ini plat aluminium 3 mili dengan finishingnya sama brush finish yang udah kita clear coat lagi. Jadi tampilan motor makin vintage ya, klasiknya, terus khas ringannya gitu, enak lah dilihatnya. Terus engine guard, cover radiator nih custom sendiri, kita bikin dengan desain yang kita tiru prinsipnya radiatornya special engine ya. Jadi pakai sirip-sirip. Ini siripnya kan keluar semua. Jadi kotoran bisa ketangkep di sini, nggak sampai masuk ke radiator. Ya masuk paling cuma splash dikit aja. Kalau dari depan dia rapat. Nah. Ada kan ya, sorry. Nah. Oh, nggak fokus. Jadi aliran udara tuh dibelokin sama sirip ini. Jadi angin dari depan dia belok masuk sini. Nah, pantulin masuk semuanya. Proses pendinginan tetap optimal, tapi kebersihan radiator tetap terjaga. Oke, lanjut lagi skid plate ya. Skid plate ini custom juga oleh teman-teman GDZ Custom. Aluminium 3 mili. Brush finish juga, modelnya simple kayak pen gitu ya, kayak nampan. Jadi dia ngelindungin mesin kanan kiri sama bawah, karena di bawah situ ada oil filter sama agak nonjol gitu loh crankcase-nya. Jadi itu oil filternya, terus tengah itu ada kayak pompa radiator, jadi dia rendah banget dan kita harus ngelindungin itu supaya nggak kepentok batu atau apalah gitu di jalan, supaya makin aman. Jadi memang agak gede si pelindung mesinnya ini, skid plate. Nah, tampilannya kayak gini teman-teman. Push step juga udah disesuaiin dengan kebutuhan motor tracker. Push step gaya-gaya motor trail. Jadi ini yang pakai gerigi supaya nggak licin. Terus posisi kaki juga udah digeser. Kalau aslinya Honda NV ini push stepnya kan di depan ya, karena dia motor cruiser. Nah, sini push stepnya agak kita mundurin ke belakang. Jadi posisi yang berkendara itu bisa enak, pas, nggak terlalu ke belakang. Oke. Terus mesin ya, cerita dikit. Oh, knalpot knalpot belum bahas ya. Knalpot ini juga full custom oleh teman-teman GDZ Custom, tim dari GDZ Custom. Bahan full stainless ya. Bahannya full stainless dengan model yang meliuk-liuk. Meliuk-liuk. Kenapa kita dibikin meliuk? Supaya volumenya antara knalpot yang depan
sama knalpot yang belakang, yang silinder belakang. Nah ini muter ke sini, itu sama teman-teman. Jadi untuk tenaga tuh bisa rata antara silinder depan sama silinder belakang. Dan juga untuk nambahin tampilan, ya nggak? Tampilannya lebih keren. Ada putaran di situ. Terinspirasi dari knalpotnya Triumph Scrambler sih teman-teman ya. Jadi bisa padat di area mesin. Pelindungnya ke belakang agak gede banget, soalnya memang untuk ngamanin kaki dari sengatan knalpot. Nah itu 2. Jadi ini konfigurasinya satu-satu ya, 1 silinder 1 knalpot, 1 silinder 1 knalpot. Suaranya enak, bisa stereo. Terus karburator juga kita konversi ke karburator 1 hadap kanan. Aslinya Honda NV karburatornya kan 2 biji teman-teman. Jadi teman-teman yang udah tahu kan pasti ke atas gini, yang satu ke belakang ke depan, jadi 2 biji kanan kiri. Terus banyak problem ya dari pengalaman sebelumnya sih ya, Honda NV yang bobber yang narik pernah kita bikin juga di masalah pembagian bensin. Pembagian bensinnya, jadi antara silinder depan sama belakang itu biasanya kurang imbang karena dibentuk ininya manifoldnya. Nah di sini ada sedikit trik ya, cara kita atur diameter dalamnya supaya bisa bagi rata antara silinder depan sama silinder belakang. Dan alhamdulillahnya oke, nice, udah berfungsi sebagaimana mestinya. Udah optimal banget. Terus karburatornya pakai PWK. Ketemunya 28 teman-teman, 28, tapi harus set lagi spuyer ya. Spuyernya lebih digedein lagi. Karena kemarin pertama jadi agak kering, tapi ya memang performa akselerasinya enteng, tapi di mesin panas banget. Terus kemarin direvisi lagi, diganti spuyer lebih gede lagi. Performa akselerasinya lebih smooth, tapi mesin cenderung adem, aman. Terus filternya ini pakai aftermarket variasinya Sportster Harley lah ya, yang keluar kanan model yang mini ya. Replikanya rock grab ini kita bikinin bracket di silindernya seperti ini, sama sini. Ini dibaut, ini ditap ulang di siripnya buat support ke filter, sama fungsinya untuk ini teman-teman, untuk nyangga karburator. Nah jadi karburator kalau nggak ada filter ini dia goyang sini karena di sininya belum pakai karet. Nah kalau ada filter dia nyangga bagian depannya jadi lebih stabil. Mantap. Oh ya, ini untuk manifold bisa pesen di kita, jadi saya custom, nanti saya sertain link di Shopee toko oren ya. Disc brake belakang. Oh ya, kaliper ini pakai punyanya CBR 250 yang original, yang kita sesuaiin posisi bracketnya di sini. Jadi kita tambahin push rod di sini untuk nyangga ke belakang, karena aslinya CBR kan dia di depan. Kalau di depan nggak mungkin karena ada shock breaker. Nah, untuk masternya pakai KTC, boost stepnya juga sama dengan yang sebelah kiri. Kita sesuaiin juga posisinya, udah diatur supaya lebih nyaman untuk motor tracker. Disc brake belakang pakai yang floating diameter 22, yang belakang yang depan pakai diameter 320 floating juga. Depan tuh apa namanya mereknya, PND atau apa ya, lupa lagi sih. Pokoknya floating, oke, nyaman dia, nggak ada trouble. Kalipernya sama juga, punya CB 250R. Nah 3 piston yang aslinya dari pabriknya, ini satunya untuk ABS ya, tapi ini kita manualin semua, jadi kita jumper di sini. Jadi 3 pistonnya aktif semuanya. Kalau yang aslinya kan 2 piston untuk rem biasa, yang 1 piston untuk ABS. Kita aktifin semuanya. Radiator masih pakai asli Honda NV.
Wiring kita atur ulang, kita bikin lagi semuanya, kita rapi-rapiin. Terus apa lagi ya? Jok ya kita custom ulang, kita bikin sesuai bentuknya, agak hornet gitu. Oke sih, kayaknya cukup itu. Oh, cek sound ya, mau cek sound ya. Suaranya enak teman-teman. Kita cek sound, knalpotnya. Stereonya keluar teman-teman. Udah mirip Harley lah. Oke, cukup ya. Oke, segitu dulu review Honda NV Tracker. Pesanan dari Mas Jaka Semarang udah selesai, siap gas, asik Mas. Udah coba, insya Allah nanti jenengan puas dengan apa yang kita bikin bersama jenengan, ide-idenya juga udah digabungin lah jadi satu dan jadi motor yang keren ini nih. Oke teman-teman, cukup begitu aja. Kalau ada pertanyaan atau mau pesan-pesan apa, boleh kontak di nomor saya di bawah, nanti ada di deskripsi. Dan juga kalau mau komentar-komentar boleh lah. Dan kalau bisa share juga sama teman sekalian kalau suka dengan model gaya-gaya tracker seperti ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk kemajuan channel GD Setia Custom. Oke, sampai ketemu di motor selanjutnya. Assalamualaikum.